Cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Bayangkan Anda sedang memegang selang penyiram taman yang tertekuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir, tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar aliran air melalui selang, Anda memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah membuka keran selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Opsi kedua adalah cukup menghilangkan tekukan pada selang sehingga air dapat mengalir lebih bebas secara alami. Coba memaksakan motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu, seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Sementara itu, menjadikan kebiasaan Anda sederhana dan mudah sama seperti menghilangkan tekukan pada selang. Alih-alih mencoba mengatasi hambatan dalam hidup, Anda justru menguranginya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi gesekan yang terkait dengan kebiasaan adalah belajar merancang lingkungan. Dalam bab 6, kita membahas perancangan lingkungan sebagai cara untuk membuat petunjuk-petunjuk lebih nyata. Tapi Anda juga dapat mengoptimalkan lingkungan agar aksi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memutuskan di mana harus melatih kebiasaan baru, yang paling baik adalah memilih tempat yang sudah ada di jalur rutinitas Anda sehari-hari. Kebiasaan lebih mudah dibangun ketika sesuai dengan aliran dalam hidup Anda. Anda akan lebih mungkin pergi ke sasana olahraga jika lokasinya terletak di arah pulang dari tempat kerja, karena sehingga tidak menambah banyak gesekan dengan gaya hidup Anda. Dengan perbandingan ini, jika sasana olahraga berada di luar jalur pergi pulang normal Anda, meskipun Anda tidak terlalu jauh, Anda harus menyimpang dari jalur untuk pergi ke sana. Barangkali bahkan yang lebih efektif adalah mengurangi gesekan dengan rumah atau kantor. Terlalu sering kita mencoba memulai kebiasaan di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan gesekan. Kita mencoba mengikuti diet ketat ketika diundang makan bersama teman. Kita mencoba menulis buku di rumah yang sangat berantakan. Kita mencoba berkonsentrasi, tapi dengan kita ada ponsel pintar yang syarat dengan pengalihan perhatian. Tidak harus begini. Kita dapat menghilangkan titik-titik gesekan yang menahan pergerakan kita. Ini tepatnya yang mulai dilakukan oleh pabrik-pabrik elektronika di Jepang pada 1970-an. Dalam artikel yang terbit di New Yorker berjudul Better All the Time, James Surowiecki menulis, perusahaan-perusahaan Jepang menekankan hal yang kemudian dikenal sebagai lean production, yang tanpa kenal lelah berusaha menghilangkan pemborosan pada segala hal, dari proses produksi sampai perancangan ulang tempat kerja, sehingga pekerja tidak harus membuang waktu dengan berbalik dan menengok untuk mengambil alat. Alhasil, pabrik-pabrik Jepang lebih efisien dan produk-produk Jepang lebih andal daripada perusahaan dan produk Amerika. Pada 1974, panggilan telepon untuk perbaikan televisi warna buatan Amerika 5 kali lebih banyak daripada televisi buatan Jepang. Pada 1979, perlu jam kerja 3 kali lebih panjang bagi buruh Amerika untuk merakit sebuah pesawat televisi. Saya senang menyebut strategi ini penambahan melalui pengurangan. Perusahaan-perusahaan Jepang mencari semua titik gesekan dalam proses manufaktur dan menghilangkannya. Ketika mengurangi proses yang memboroskan waktu, mereka meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi pelanggan. Sama halnya ketika menghilangkan titik-titik gesekan yang menyerap waktu dan energi, kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Ini satu alasan beres-beres bisa terasa sangat baik. Kita serentak merasa maju dan meringankan beban kognitif yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Jika mencermati produk-produk yang paling membentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa salah satu hal yang dilakukan dengan paling baik oleh barang dan jasa ini adalah menghilangkan gesekan atau hambatan kecil dari hidup. Layanan pengantaran makanan mengurangi hambatan dalam berebut sayuran di pusat perbelanjaan. Aplikasi perjodohan mengurangi hambatan dalam berkenalan.
Layanan berbagai tumpangan mengurangi hambatan dalam perjalanan di kota yang sama. Layanan pesan teks mengurangi hambatan dengan tidak usah mengirim surat secara fisik. Seperti pabrik televisi Jepang yang merancang ulang ruang kerja untuk mengurangi gerak yang sia-sia. Perusahaan yang sukses merancang produk-produk mereka untuk mengotomatiskan, meniadakan, atau menyederhanakan sebanyak mungkin langkah kerja. Mereka mengurangi jumlah isian pada tiap formulir. Mereka mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk membuat akun. Mereka mengirimkan produk dengan arahan yang mudah dimengerti atau meminta pelanggan membuat lebih sedikit pilihan. Ketika Voice Activated Speaker pertama diluncurkan, produk-produk seperti Google Home, Amazon Echo, dan Apple HomePod, saya bertanya kepada seorang teman tentang apa yang ia sukai dalam produk yang telah ia beli. Katanya memang lebih mudah mengatakan play some country music daripada mengambil ponsel, membuka aplikasi musik, lalu memilih daftar lagu. Tentu saja, hanya beberapa tahun sebelum ini, mempunyai akses musik tak terbatas di saku adalah perilaku yang luar biasa tanpa hambatan dibandingkan pergi ke toko untuk membeli CD. Dunia usaha adalah pencarian yang tak pernah berakhir untuk memberikan hasil yang sama dengan cara yang lebih mudah. Strategi-strategi serupa digunakan secara efektif oleh pemerintah. Ketika ingin meningkatkan angka pelaporan pajak, pemerintah Inggris beralih dari menggiring warga agar membuka halaman web tempat formulir pajak dapat diunduh, ke menautkan warga langsung ke formulir yang harus diisi. Mengurangi satu langkah dalam proses itu meningkatkan angka pelaporan pajak dari 19,2% menjadi 23,4%. Untuk negara seperti Inggris, persentase itu sama artinya dengan pendapatan pajak bernilai jutaan pound sterling. Gagasan pokoknya adalah menciptakan lingkungan tempat melakukan hal yang benar menjadi semudah mungkin. Banyak dari perjuangan membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik berasal dari penemuan cara-cara untuk mengurangi hambatan yang terkait dengan kebiasaan baik dan meningkatkan hambatan yang terkait dengan kebiasaan buruk.